Wahia utawi kang aran tohara lugotam saking arah lugote iku an-nadzafatu kebersihan. Wal khulusu dikese bersih minal adnasi saking pira-pira reget. Cara etimologi, cara bahasa yang di sini berarti tidak boleh kita tinggalkan dalam memberikan makna asli niku saka bahasa. Unsur ibadah syar'ani. Unsur ibadah niku syar'ani. Unsur ta'akkul niku harus kita kaji dari lugatannya. Wal khulusu min al-adnasi sanging pira-pira reget kisiatan niku bangsa katawis ketinggalan nyata. Khisian niku bisa diserap dengan panca indera niku jenenge khisiah. Jadi tapi reget ini yang bisa dirasa oleh panca indera ya hanya mata, pengicip, pengambu. Nah, gitu. Kalau telinga kan nggak bisa. Peraba ya bisa dilihat, peraba 4 yang bisa mendeteksi khisiatan ini. 4 untuk pendengaran nggak bisa. Au maknawiyatan. Arti yang ini gitu sing anu ini. Berarti kalau kita diperintahkan yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai kepada orang-orang yang suci, berarti kita dianjurkan untuk selalu bersuci dengan cara hisian atau maknawiyan. Saya katakan tadi lahir batin niku secara hikmahnya, secara ta'akulnya. Setelahnya itu tingkatkan takhalluk menjadi akhlak. Ini gini nih. Ojo wong Islam potongane ora kaya pakaiane ora karo-karuan, kotor. Jobai kotor. Nah, ini malah gak menarik sama sekali nih. Ini dudu ajaran Islam itu. Tapi ajaran kumuh. Ajaran kumuh. Jadi Islam itu dikongkon sing medis sing ana ngoten niku. Mulane saya Hasan Asadili niku kalau rumahnya niku koyo istana. Kalau pergi niku tumpakane brandy. Biyen ana brandy, ana jaran apa brandy niku didokar lebih dari 2 niku sing narik niku jarane api-api niku wong sugih. Gak sugih gak iso ngoten niku. Lah dokar niku sing mlarati. Ceri dokar niku sing ana saliki. Oh, teng riku. Pakaiannya serba lek. Ngakoni kaya ngoten niku. Arti jangan dipandang bahwa Islam itu rendah, tenangane proposal, jangan. Iso ini proposal ke masjid pinggiratan diwenehi. Aduh, gak usah kaya ngoten niku. Kita ora iso berdiri sendiri ngono lho. Kita tidak usah membutuhkan pemerintah, tapi jadikan pemerintah pasti butuh kita, betul. Kalau usah membutuhkan kepada orang, tapi orang lain butuh kepada kita. Kapan-kapan kita betul bersih lahir batin pasti akan dibutuhkan. Anak nih kamu butuh karena hati mudah bersih. Kepingin niki akhirnya malah ini kumang gledek. Wasara'an utawi kang arana dhofa sang ngarasarai. Utus sang arep harus sang ngarasarai ku filumang lakoni perkara tarata bukan dadi kaurut aling ngatasé mapa irtifaul man'i ilangi perkara kang nyegal murtabi kang den urut-urutaken apa man'i alal hadasi ngatasi hadas abil khabasi utawa najis. Alal hadasi ngatasi hadas abil khabasi utawa najis.
menurut syariat. Berarti unsur ibadah. Niki unsur ibadah. Mergo sing didhisikna sing dipentingaken dhateng panjenengan niku ibadah. Lah mengko tapi aja dadi wong kumal. Tapi dadi wong sing cerdas. Cerdas. Seperti Imam Syafi'i diceritani sing titik tapi iso ngerti ilmu sing lebar pisan. Ceritane titik ngoten mawon ilmune sak pirang-pirang ngoten lho. Al-alim yakfi kal isyarah. Wong alim cukup isyarah titik ngene wis paham. Cara ibadahnya syar'an ini berarti ibadah syar'an. Yaitu melakukan perbuatan buniku wudu atau tayamum dan salatun nasasah yang bisa menghilangkan larangan yang disebabkan hadas atau najis, hadas atau khobas. Apa yang disebabkan khobas? Apa yang disebabkan hadas? Larangan yang disebabkan hadas ditafsir hadas kecil, hadas tengah-tengah, hadas besar. Hadas kecil ya papat. Ya niku salat, tawaf, megang mushaf, bawa mushaf. Hadas tengah-tengah ditambahi. Gini hadas junub ditambahi mlebu nang masjid maca Quran. 6. Hadas akbar tambahi maneh. Istimta niku khat, istimta baina surah wa rubah dan ditolak ngene. Nah, di 8. Nah, niku hadas raksasa. Ini didelok. Kalau dilihat dari sisi bobot larangannya. Lah larangan ini bisa hilang dengan adanya fi'luma. Lah fi'luma yang bisa menghilangkan itu disebut toharo. Ngoten lho. Saged paham. Toharo niku fi'luma ya tarattab wal irtifaul man yal murattab al hadas abil khabas. Kalau seperti ini hadas itu adalah apa hadas itu? Niki nanti akan bisa beda-beda niati wudu krono beda dalam mengartikan hadas. Mahwal hadas wa ma'atur kamal hadas. Hadas niku cara bahasa mahadasa, barang yang terjadi. Tapi nanti saja niku nek bahasane mengko dhisik mulai saniki kesuwen kakean. Wis. Niku sing diarani thaharah secara syar'an. Sasarannya wa maqasidu utawi pira-pira nggon tujuane thaharah. Yang dituju di dalam bahasan syar'an thaharah niku iku arbaatun papat. Mek papat niku tok. Wudu untuk hadas kecil, huslun, hadas tengah-tengah dan besar. Kalau kita bagi 2 dari sisi menghilangkannya, kalau kita bagi 3 dari sisi bebannya. Beban larangannya niku ada 3 macam, tapi kalau dilihat dari sisi beban cara penghilangan hanya 2. Hadas kecil dan hadas besar. Ngoten lho. Wa tayammum wa izalatun najasah. Ini tujuannya. Untuk wudu mandi ini menghilangkan adnas-adnas yang secara hukmi yang tidak nampak. Yang disebabkan kita melakukan sesuatu yang tidak fas. Termasuk mari nekani syahwat, termasuk mari salaman. Ini ada dosa-dosa yang tidak kelihatan di sana yang bisa mengakibatkan hijab, yang bisa mengakibatkan
hijab kita. Makanya diperintahkan untuk dibersihkan dengan cara wudu. Dibersihkan dengan cara mandi. Nah, termasuk dosa-dosa yang di situ disebabkan melihat wanita cantik dan seterusnya. Ini ada dosa-dosa yang mendekat di situ. Ini bisanya hilang dengan wudu, dengan mandi. Makanya wudu itu adalah merupakan kafaroh. Nah, kafaroh. Karenanya kita diperintahkan takhalluk bil akhlaqil wudu, selalu punya wudu. Selalu punya wudu. Jangan sampai kita tidak punya wudu, apalagi tidur gak punya wudu. Om tidur gak punya wudu, gak boleh pomane ngaji gak punya wudu. Masya Allah misalnya. Jangan sampai kita baca kitab gak punya wudu. Nulis gak punya wudu. Maka Rasulullah Allah jauh datang Nabi Musa. Ya Musa, idza asobatka musibatun wa anta fi ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, kalau kamu kena musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak punya wudu, jangan kau salahkan kecuali dirimu sendiri. Makanya wudu niku sedaful balaya. Lho kenapa kok sedaful balaya? Logikane wudu itu melebur dosa-dosa, sedangkan balak niku mergo dosa. Nah, berarti dilebur dhisik ben ora dadi balak. Biar tidak terjadi balak. Demikian. Dawamul wudu perlu. Kalau dawamul ghusli insyaallah mosok mungkin pas adem-adem ngoten mawon sediluk tok ora duwe adus. Ora duwe wudu ini ora duwe adus. Niki dawamul wudu wal ghusl ini penting. Terus tayamum. Tayamum ini juga demikian. Yaitu artinya tayamum tersebut adalah fi'lu ma yatarattabu alaihi fa'ul manhal mutarattab, walaupun dalam cara lahir tidak bisa bersih, tapi membersihkan dalam cara batin. Nah, ini di dalam cara logikanya, ya kalau di dalam syar'annya ya kita diperintahkan Aujahat minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Tapi dalam secara logikanya, dalam cara ta'akulnya, kita itu diperintahkan, diusahakan untuk berusaha bersih semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa dengan keseluruhan, ya sebagian yang mampu kita lakukan itu. Lakukan yang kamu bisa itu saja. Dan itu terus dijadikan akhlak terus. Bagaimana kita terus berinovasi biar kita bersih, hati kita bersih, badan kita bersih, pakaian kita bersih. Yo adus. Aja adus ben suroto. Niki. Bahwa iluha utawi saranane toharo. Saranane toharo iku arbaatun papat. Niki cara mazhab Imam Syafi'i. Rupane al-ma'u banyu. Kalau di dalam mazhab Hanafi tidak usah 4, pokok seperti apa saja yang bisa menghilangkan. Ya memang air itu sarana, tapi tidak mengharuskan air. Kalau nanti menurut Imam Syafi'i, la yarfa'ul hadasa wa la yuzilun najasata illa ma'un mutlaqun. Harus api, air yang mutlak, air yang bersih. Nah, ini nanti juga akan ada falasifahnya. Takulnya kenapa kok harus air yang bersih. Terus berarti akhlaknya kita bagaimana? Berarti kalau kita akan membersihkan sesuatu, carilah yang bisa yang membersihkan. Jangan orang yang tidak bisa membersihkan diri kau suruh membersihkan, gak bisa.
Wa wasailu arba'atun bani al-ma'u wal qulubu. Kalau al-ma'u jelas wa nazilu minas sama'i ma'an yudahirakum bih. Nomor loro wa bulan nebu niku watayam mamu dan thayyibah. Menurut Imam Malik tidak harus lebu. Kata saidan itu tidak harus debu. Karena saidan jalako. Berarti apa yang itu adalah tanah, bukan tanah, bumi. Bumi. Nah, bumi kalau tanah itu beda. Kita bisa menjual tanah, tapi tidak ada yang menjual bumi ya. Tapi kita kubur di tanah, bisa kubur di bumi bisa. Tapi kalau kita mikul bumi renek, mikul tanah enek, ya. Wa hajarul istinja ilan khatwatu untuk istinja, yakni barang keras yang dimaksud batu, bukan harus batu tapi dengan barang keras. Ini insya Allah kalau di kampung sambian mungkin nggak pernah bisa semacam ini. Tapi boleh wis nang hotel, ya saya sebuah hotel, terus di airport. Ini pun namanya water cruise, tempat kencing, tempat tahu kasron itu sudah gak ada airnya. Nah, sampai setelah nyaman yuk tila dicewoki gak enak, gak enak tisu. Ya sudah, semacam itu harus kita gunakan. Nah, berarti kudu belajar istinja. Ya walaupun tolek sampean gak metu-metu nang tomato insyaallah gak sampai istinja begini. Tapi kalau sudah keluar akan terjadi semacam itu nang Soekarno Hatta monton nang hotel niku mawon. Nang hotel niku kalau di kamar enggak, tapi ketika dalam pertemuan ini nggih balai pertemuannya niku nanti cek kolam-kolamnya tempatnya kencing enggak ada airnya. Ini ku tisu. Di pesawat ya tisu. Nah niku jenenge hajar istinja. Wadabir lan alat nyamak. Nah, alat nyamak niku barang-barang yang nyetak. Nyetak niku nyelekit cara dipangan nyelekit niku. Dirasakno nyelekit. Lek legit enak malahan. Wa wasailia utawi pira-pira sarana. Lek saranane mang mono papat, saiki saranane sarana. Wa wasailu utawi pira-pira lantaran iku sayani. Wa utawi sayani kualina wadah. Yang aslinya niku turab, aku mak. Tapi mak tidak bisa wujud tanpa wadah. Maka di sini nanti akan dibicarakan tentang hukumnya wadah. Nah, ini fikih bi'ah lingkungan. Wal istihad. Nah, kedua sarana-sarana adalah istihad. Untuk menentukan suci dan tidaknya itu perlu kecerdasan di dalam istihad. Amalna manapun utai banyu kufawa mongko utai ma'ikuma perkara masalah kang mudun apa mamina sama auna bauta jukul apa maminal ardi. Berarti untuk air. Untuk air niku hanya khusus yang turun dari langit dan keluar dari bumi masih bentuk sifat apa saja. Nah, bentuk min ai sifatin. Karena kang ono apa se ayun min aslil khilqah. Berarti kalau sudah tidak dari bumi seperti kelapa, air badek, terus siwalan, air siwalan dan lain sebagainya itu sudah tidak boleh, sudah tidak mutlak lagi cara Imam Syafi'i. Beda dengan mazhabnya Hanafi. Kalau mazhabnya Hanafi tidak harus
mana salamina sama aun apa minal ardi ala sifatin kana mi'asil khilqah. Pokok sing penting apa saja yang kalau di dalam mandi wudu, pokok sing penting air kelapa digunakan wudu no problem. Air semangka gunakan wudu no problem, gunakan najis yang no problem. Ini gue lihat cara Imam Abu Hanifah. Nah, itu kalau kita bicarakan nanti akan panjang permasalahannya. Ini gue karena beda metodologi. Jadi sifatnya apapun, pokok yang penting keluar dari langit, turun dari langit atau keluar dari bumi masih berupa air. Ini berarti sah digunakan untuk wudu. Tapi kalau bukan air seperti minyak, ya nggak boleh. Karena apa? Sudah tidak disamakan. Allah Ta'ala mengatakan wa yunazzilu minas samai ma'an. Wayang kosimulan jadi kandung apa simak ila arba'ati aksamin maring papat pira-pira dumduman. Dalam sisi kekuatan untuk membersihkan dan tidaknya. Bersih, membersihkan dan tidaknya ini terbagi menjadi 4. Ahadua kang desarajuni arba'aiku tahirun binafsihi. Banyu kang suci dalam awak dhewe nimak mutahirun kang nyucikaken gari maring liyane mak. Ghairu makruhin kang ora den makruhaken apa istimalu nganggo mak. Wa wa ta hadikal mawal mutlaqo ya di banyu sama kang derani apa lalimaan ing banyu den arani banyu bila koidin kelawan tanpa embel-embel koyen wae. Embel-embel banyu tok, banyu doang itu lho ora enek banyu kelapa, banyu semangka, banyu yang sehingga ketika ada embel-embel banyu laut boleh enggak? Jadi nanti akan dilihat embel-embel yang selalu ada, yang selalu melekat. Kalau embel-embel yang hanya menyesuaikan tidak apa-apa. Nah, itu berangkat dari itu sahabat bertanya tentang apa itu air laut. Kanjeng Nabi mengatakan tahurun ma'uha khilun maitatuha. Ngoten. Alek ngono maitah niku ben halal sampan buang nggih laut karena batangi laut niku halal. No pitik mati ben halal dibuang. Lagi batangi laut. Wayang kasimen. Tapi air itu terbagi menjadi 4. 1 tohir fi nafsi. Ini yang paling hebat, yang paling teratas. Dirinya suci, sudah pasti. Mampu mensucikan. Mampu mensucikan dan tidak makruh dipakai. Niki kiai temenanan. Orangnya bersih, mampu membersihkan dan tidak ada cacatnya sekali. Ada cacatnya. Niki yang perlu kita cari. Jadi ku ma'ul mutlak, air yang mutlak. Air mutlak kita wis gaene embel-embele pegawai negeri, ora nek embel-embele DRS, ora nek embel-embele apa wis murni gitu ya. Niku lho. Niku iso bersihkan temenanan sing ngoten niku. Cara nek embel-embele apa-apa belas gak ono pangkat iki gaene apa niku. Sing iso bersihaken teng riku bila qaidin. Asaniha utai kang nomor loro ni arba iku tahirun kang suci binasin dalam awak dhewe mak gair mutahirin kang ora nucaken gari maring mak. Dek niku bersih tapi gak mampu membersihkan yang lain. Lek ngono fala ya juzu moko lawan nang apa istimalu nganggo mak fi rapi hadasin dalam ngilangaken hadas. Air yang suci tapi tidak mampu membersihkan yang lain
ini tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, wala fi izalati khabasilan orang yang dalam hilangi najis. Termasuk nanti ada dua. Air tohir mutohir niku ada dua. Satu, air yang berubah dengan perkara suci dengan perubahan yang parah. Ukurannya perubahan parah, yaitu perubahan yang bisa merubah nama kemutlakan air. Seperti ini. Ikan dinakani ngombe kopi, ayo ngopi ora banyu ora. Ternyata kecampuran kopi bisa menjadi rubah namanya kopi. Ya ini kemarin tohir, ghair mutohir. Gak bisa digunakan wudhu dan bisa menggunakan hadis, tapi bisa diminum. Nah ini tohir ghair mutohir. Nomor loro banyu mustakmal. Nanti akan ada syaratnya banyu diarani mustakmal. Niku syaratnya mabakia kolilan selama masih terus kedi. Nomor loro sudah infisal saking tempat yang dibahas, yang dibasuh, baik infisal hukman atau hakikatan. Berarti kalau di situ belum bisa, tidak bisa dikatakan mustakmal. Nah nanti kalau istiqmal di dalam najis masih ada syaratnya lagi. Gini barang yang dibersihkan harus suci, airnya tidak berubah, ukurannya tidak tambah. Ini sih aneh kalau dari najis. Tapi secara global mustakmal yang tidak bisa niku mustakmal yang masih sedikit. Kalau banyak tidak masalah. Nah, di mustakmal mabakia kolilan dan selama sudah bisa dari perkara yang dibasuh. Berarti selama masih belum bisa seperti air sedikit kita gunakan basuh tangan belum bisa, ini tidak bisa dikatakan mustakmal, tidak bisa dikatakan selain mustakmal karena masih mampu untuk menghilangkan hadas atau najis yang ada di tempatnya air tersebut. Tapi mustakmal bin nisbah pada perkara anggota lain. Asani hatagirun bis di loro siji mustakmal, nomor loro air yang belum berubah dengan perubahan yang parah. Kalau perubahan yang sedikit seperti bau kaporit, ini enggak masalah. Ini seperti di Surabaya kemarin rata-rata kan bau kaporit, enggak apa-apa. Bau sabun enggak apa-apa. Selama itu belum sebut air sabun, kalau hanya mambu sabun, no problem. Wah ini air sabun, tidak boleh. Ya, ini kan ya. Dan ini perlu istihad secara umumnya ngoten mawon. Dan kadang-kadang orang akan berbeda mengatakan semacam ini. Mambundut, mungkin dut ora oleh iki kae bundu, tapi lek mambundut ya ora apa-apa sih. Waya juzulan menang apa istimalu nganggo mak fi ghairi dzalik dalam liyane rafuhat tasarani zalatun najasan minal adati nyatane pira-pira kebiasaan. Contone katobkhin kenek gawe masak air mustakmal niku. Air tohir dan mutohir. Wa ajnin lan ngadoni roti. Apa maneh botong roti ora apa-apa kaya bone botong. Wa syurbin lan kenek digawe minum. Watan difin lan bersihaken, berarti bersihaken pakaian sing wis bersih. Wa utawi tohir bin nafsi ghairi mutahhir ghairi itu asani napa enak wis. Iku nauani rong macem. Akadu makang te salajune nauani kuma perkara sumila kang den go apa kolilan iku halik iki. Arti pertama air mustakmal, air yang sudah dipakai tapi masih dalam keadaan sedikit. Digaya apa? Bima dalam perkara labuda kang ora kena ora minu saking ma. Jadi perkara yang harus dibasuh. Berarti baik najis atau hadas.
kata-kata harus niki tidak bisa dikatakan menghilangkan hadas dan najis karena termasuk memasukkan hadas najisnya anak kecil. Apa kok wudunya anak kecil itu berarti tetap mustakmal walaupun secara wudunya kan nggak sah, tapi sudah melakukan perkara malabudda minhu. Nah, cuma nanti malabudda minhu ini pandangannya kepada yang berwudu atau kepada orang yang menggunakan. Ini masih simpang siur. Nah, contohnya niki mangki. Kalau salatil ula bil wudu wal ghusli. Wa min hulan ku tetep sing masuk mila ma'un wudu'il Hanafi pak utai banyune wudu'il Hanafi. Oh, berarti dilihat dari sini bukan itikadnya orang yang akan menggunakan air, tapi itikadnya orang yang mengakibatkan air. Nah, berarti dilihat dari itikadnya orang yang memakai air pertama. Walaupun menurut orang yang kedua ini tidak sah, tapi menurut yang pertama ini sah, ya sudah, boleh. Tidak boleh dilakukan oleh yang kedua. Nah, misalnya air yang digunakan untuk Hanafi wa ilam yang misna generalnya sama Hanafi rob al hadas, cara menurut Hanafi sah wudune. Cara kita enggak sah, maka airnya menjadi mustakmal. Oh, kalau di sini berarti melihat fa'ilnya. Itu kalau kita kembangkan seperti dalam sembelihan. Niku lek cara Dawud Dhahiri sembelihan niku ora kudu pedhot kulkum dan marik, tapi salah satunya. Pedhot kulkum itu atau marik itu sah. Nah, sekarang kalau ada binatang disembelih oleh golongane Dawud Dhahiri yang dipedhot kulkum itu kan halal bagi dia. Bagi kita boleh makan, ora apa-apa. Nah, kenapa menurut sembelih niku halal ya wis. Ngono lho. Menurut kita menurut brand halal ya wis, kita dampaknya akan menjadi menerima yang halal. Nah, tapi kalau kita yang nyembelih, akhirnya pedhot kulkum itu gak halal, dimakan oleh Hanafi oleh Dawud ini haram. Karena walaupun menurut mereka semacam itu sudah tepi syarat, tapi menurut yang melakukan ini haram, maka tidak dianggap pula. Ini seperti di dalam masalah perkawinan kan juga seperti itu. Nah, kawinan ini menurut yang melakukan sah, ya sudah anaknya ya sah nuai, pangan nggak apa-apa anaknya sah. Tapi yang menurut yang melakukan ini nggak sah, walaupun menurut orang lain sah. Nah, ini berarti nak zina. Nah, zina ya nanti nggak bisa jadi wali lah ya kan ya. Menurut ini. Nah, jadi terserah pengaruhnya yang melaksanakan. Nah, tidak pengaruhnya orang lain. Kalau sudah jadi berarti untuk orang lain tidak boleh, sekalipun orang lain bisa mengatakan itu cara aku gak apa-apa, tapi tetap aku gak sah atau sah gak pengaruh kamu. Makanya perkawinannya orang kafir ini kan yo cara kita rasa mergo syaratnya ngene-ngene kan ya. Nah, tapi ya, menurut mereka saya ora apa-apa, ngoten lho. Penak toh? Wa in awaminhu wa kata ma'budu isabya kata mikono tahir mutahhir tahir kang mutahhir ma'budu isabya te banyune wudune cacilik wa kata mikono tahir kang mutahhir ma'u ghuslil apa ini? Zimmiyati banyu atuse kafir zimmiyah yang tidak kira supaya ngalalakan seperti zimmiyah li khaliliyah maring halal zimmiyah al muslimi kan Islam al ghairi daliyani muslim kan wudune ora asa mergo ora niat. Aduse ora asa mergo ora niat, tapi dia melakukan semacam itu keharusan. Nah, dalam rangka darurat. Makanya mestinya kalau dicegah, kalau dikejar, Imam Syafi'i mengatakan wajib niat, ini akan buntu dengan adanya aduse wong kang zimmi. Kalau tidak dikatakan sah, ayo apa gak usah adus, ya tetap kudu adus kan, gak boleh ngeten kalau khed. Nah, kalau khed itu kudu adus. Lah kejaba nek Hanafi wis penak.
Hanafi wong khat niku ora kudu adus. Pokoke sepenting mantep, mampet halal. Nah, makanya tidak harus mandi. Dan mandi bagi gak niat masih aku gak niat sakno wudu ra butuh niat. Butine mati wong dimi ya sah. Lha itu penak to ya. Nah, untuk legalitasnya orang dhimmi kawin dengan orang dhimmi sudah jelas. Wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum. Karena apa-apa. Atau amukum khilul lakum atau amuhum khilul lakum wal muhsanatu minan nisa. Jadi karena kawin wong kafir ini ku oleh. Berarti wong kafir ini ku 100 oleh kalau gak niat. Ya saiki darurat Imam Syafi'i kaya ngoten. Ya ora darurat berarti ya oleh pancene ngoten lho. Secara sak dunia iki enak ta. Terus ini wis ora usah adus, menika wong kafir ora kudu adus, mergo ini kitab syariat. Bagi wong kafir gak enak kitab sing kaya ngoten. Golek ngono, pancen kumpul ya oleh masih gak adus pokoke sing penting mampet. Wong dawuh Gusti Allah kan khatayat huruna kok. Ini penak ta ini. Nah, mulai kadang-kadang di dalam kitab dikatakan kawin dengan mel kepada orang kafir haram. Lha mel kepada orang kafir haram bahkan kawin dengan orang kafir orang mel piye ya, Jan? Boleh kok kawin dengan orang kafir. Nah kalau di situ boleh kawin dengan orang kafir berarti mel dengan orang kafir juga boleh. Bukan karena kufurnya, karena cantiknya. Karena tentu. Jadi ini kadang-kadang kita ngerumusna lagi kita pakai ngoten niku masalah muasyarah niku akhirnya lah karena mel kepada dia adalah haram. Lah niku terus tapi karo wong kafir yo oleh orang mel iki ora sengadeg to ya. Mestine ini wis ora gampang-gampangan ngoten. Nah, tapi yo kita hargai rumusan semacam itu untuk memberi warning biar orang hati-hati gitu loh. Nah, gitu. Gampangan. Wis li anak kafir mengkalapun dulu. Wis niki mawon. Anu golek diterusno sing siji gak oleh gak sida. Wis niki mawon. Al-Fatihah.